Halo semuanya, Villa G8 di sini. Kali ini aku mau buat konten baru lagi. Oke, karena aku membuka konten baru lagi dan kali ini aku akan bacain cerita kalian serta menggambar apa yang ada di cerita tersebut. Mulai dari ya penampilan karakter hantunya atau mungkin hal-hal yang membuat kalian ngeri akan aku gambarin. Oke, kita lanjut ke cerita pertamanya aja ya langsung. Aku akan baca cerita dari RF Game Load atau Ragita Valenji. Hai Kak, kenalin, namaku Rara atau Ragita. Mampir channel saya ntar ya Kak, hehe. Link channel ada di deskripsi. Aku ingin sedikit berbagi cerita tentang sebuah kisah yang ku alami sendiri. Backstory dari aku. Sebenarnya aku bukan orang yang bisa lihat mereka, tapi gara-gara aku dulu pernah mati suri, agak annoying juga ceritanya. Gara-gara waktu turun gunung Kema Pramuka, ada kakak kelas yang entah di kepalanya isinya apa, dia ngikatin tali pramuka ke tongkat pramukanya, ditarik-tarik kayak lagi narik anjing. Alhasil apa? Banyak orang keserempet tongkat yang ia tarik dan apesnya gue juga kena, malah sampai di longsor geludung ceblok kok gunung langsung. Bangun-bangun gue udah ada di musola, bawah bukit sambil bonyok lah ini badan. Dan mulai saat itulah aku jadi peka dan sensitif terhadap bangsa mereka ini. Ceritanya, aku dan keluargaku lagi liburan ke Yogyakarta nih. Kejadiannya waktu di tengah perjalanan. Si budeku ini kebelat pipis dan waktu itu aku berada di jalan Alas Madiun Ngawi. Di situ kiri kanan hutan semua. Berhentilah itu mobil di tengah hutan. Aku nunggu nih bude aku yang lagi keluar pipis. Aku pakai handset dan denger lagu. Ternyata ketiduran. Waktu aku tidur, ini aku mimpi rada aneh. Aku mimpi masih di dalam mobil di situ. Ada ibu, ayah, dan adekku. Ketika aku melihat ke kaca mobil, aku melihat budeku yang lagi dikejar warga. Refleks aku mau buka pintu mobil. Pas aku mau buka pintu mobil, aku ngerasain kok rasanya aku lagi megang rambut ya. Gue tengok tangan gue, ada rambut panjang banget terurai, dan saat aku menelusurin itu rambut, ada muka yang tiba-tiba muncul tepat di depan mukaku persis. Muka dia pucat dan kayak kurus banget hingga tulang kepalanya kelihatan banget. Dua enggak ada mata, dan dari lubang matanya keluar cairan hitam campur darah. Aku refleks teriak dan aku terbangun dari tidurku. Saat terbangun, aku hanya melihat ibuku di sana. Ayahku berada di luar mobil sambil teleponan. Dan saat aku lihat telepon ayah aku lihat lagi sosok berbulu muka hancur itu sedang membisik tepat di samping ayahku teleponan. Refleks ya keluar mobil dong. Aku tampar itu HP, papaku kaget. Terus dia natap aku, bilang, "Koe iku nyopo sih?" Pas ayahku mau ngambil itu HP-nya kembali, yang semulanya itu HP berubah jadi apa yang kalian tahu, berubah jadi seruas kunyit. Tahu ada yang nggak beres? Sambil masih kebingungan, aku meminta ayahku untuk pergi dulu dari hutan ini, cari pemukiman dulu. Tapi jawaban ayahku bikin aku terkejut sekaligus bingung. Dia bilang gini, "Lah iki lo pora wes nek pemukiman warga." Lagi-lagi aku nggak habis pikir apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba budeku udah ada di dalam mobil. Aku pun langsung tarik ayahku ke mobil dan segera pergi dari hutan ini. Beberapa waktu kemudian kami sudah memasuki wilayah Ngawi. Kami pun singgah sebentar di sebuah musola. Budeku tertidur di mobil. Akan tetapi ini ada kakek yang bergelagat agak aneh. Dia terus aja ngeliatin kami yang mau sholat jamaah. Hingga selesai sholat, dia masih ngeliatin terus. Aku pun nyamperin dia. Dengan halus aku nanya, "Punten nopo mbah?" Gitu, halus banget. Tapi tiba-tiba si mbah ini balik nanya, "Kowe ki lewat ngendi kok iso telat kulon?" Aku pun bingung dengan pertanyaan si mbah, tapi dengan halus aku bilang, "Oh, Pulau wau nitih dalan Alas Madiun mbah." Tapi lagi-lagi si mbah ini jawab, "Kok iso? Kok bisa gitu?" katanya. Dia makin bingung lah aku waktu itu. Lalu si mbah itu jelasin panjang lebar yang intinya gini, daerah Kulon ternyata sudah dijadi jalan mati. Artinya apa jalan yang aku lewati sejauh ini itu adalah hutan yang lebat banget. Bahkan jangankan mobil, motor aja nggak bisa lewat saking lebatnya hutan itu. Waktu si mbah ini lagi nyeritain, tiba-tiba ibuku teriak, "Ular, ular!" Semuanya langsung menuju ke ibuku. Waktu itu dimana hal mengejutkan, ada ular di dalam mobil di tempat Bude tadi tidur. Dan Bude juga nggak ada di mobil. Nggak hanya ular, tapi juga rambut panjang yang menyelimuti ular itu. Sontak Simbah itu bilang, "Baliko, baliko, iki dudu tempat asalmu." Sampai beberapa saat kemudian, ular itu berhasil disingkirkan dan rambutnya udah dibersihkan. Masih ada yang aneh nggak? Yap, ya Bude hilang. Panik kami sewarga.
Si Mbah itu pun langsung mendekat ke arahku dan bilang sesuatu. Setelah mereka berbincang agak lama, ayahku langsung menyuruh kami masuk ke mobil, dibawa kami ke rumah nenek kami yang ternyata emang gak jauh-jauh amat. Terus kami suruh istirahat. Nah, keesokan paginya nih ayahku mau pulang membawa budeh dan kakek-kakek yang di musola itu. Dan di sini ayahku bercerita bahwa memang jalan yang kita lewati tadi malam bukan pemukiman, melainkan alas atau hutan lebat. Nah, di dalam hutan lebat itu ada pemukiman goib yang sekilas tak kasat mata. Dan juga ada makhluk halus yang memang suka menyesatkan, menggiring dan membawa manusia ke pemukiman gaib itu. Sosoknya hitam, rambutnya panjang, mukanya hancur, matanya hilang. Persis dengan sosok yang kulihat kemarin. Dan incaran utama sosok itu sebenarnya adalah aku, yang memang peka dan masih lajang. Akan tetapi karena aku terus melawan, akhirnya dia membawa budeku yang terus akan dijadikan alat tukar untuk ditukar denganku. Nauzubillah. Untung kami semuanya selamat. Entah gimana ceritanya ayahku bisa bawa budeh kembali. Dan aku dikasih gambaran bahwa makhluknya itu seperti ini. Dan aku tinggal meremake aja apa yang dia gambar menjadi versi yang lebih seramnya lagi. Oke, kita lanjut aja ke cerita berikutnya. Oke, ini ada tambahan dari Kak Windianata. Aku punya pengalaman horor dulu waktu aku masih kecil dan rumahku masih di Kalimantan. Aku ngelihat hantu tinggi hitam yang perutnya besar, kayak hantu hamil lah. Matanya kuning sebesar telur gede gitu. Hantu itu ngelahirin telur, terus telurnya ditelan. Lalu perutnya besar, terus telurnya keluar dan telurnya ditelan. Begitu seterusnya. Aku cuma bengong ngeliatin. Nggak tahu, aku ceritanya lagi mamaku waktu umur udah segini. Dan memang mamaku ngerasa ada sesuatu gitu. Dari yang cerita yang aku baca tadi, banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang masih ceritanya itu kepotong. Dari apa yang aku bisa simpulkan dari cerita yang pertama, yaitu si Ragita, dunia manusia dan dunia goib itu kita saling hidup berdampingan ya. Karena dalam agama juga, setan itu akan ganggu manusia atau ganggu anaknya Adam sampai hari kiamat. Simpelnya kita di siang hari, sedangkan si dia itu di malam hari. Jadi menurutku kalau kamu pengen berpergian di daerah pegunungan atau daerah-daerah yang tragedi kematian, lebih baik kamu hargai waktu mereka di malam hari itu atau di saat menjelang saat maghrib senja lah. Jadi sisakan 1 hari untuk berpergian di siang hari lebih baik. Karena yang tadi aku bilang, kita udah punya persip masing-masing. Dan satu lagi, kalau mereka itu suka banget namanya darah yang masih muda. Dari umur 15-an sampai 24-an itu mereka suka banget. Jadi jangan heran kalau di umur-umur yang segitu itu banyak kesurupan. Karena darahnya masih segar. Oke, untuk kami Nata mungkin ceritanya masih kurang komplit atau kurang jelas ya. Tapi kalau aku bisa lihat, ya hantu nggak semuanya juga suka anak kecil sih. Tapi kalau ketemu kayak gitu lagi ya harap jangan diliatin ya. Kemungkinan mereka pergi dikarenakan ya ada yang liatin. Karena makhluk seperti itu rangsangnya itu sangat sensitif ya. Jadi jangan main-main. Pura-pura nggak tahu aja, oke? Ya segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian enjoy di episode ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai sini. Dan semangat gambarnya.